Bom Israel meruntuhkan bangunan di wilayah Gaza Utara, juga melakukan aksi penembakan mati ke beberapa warga di wilayah timur Khan Younis. Mengutip Al Jazeera, pada 5 Januari, kematian warga sipil itu dilaporkan terjadi pada Minggu 4 Januari 2026. Lebih tepatnya dilaporkan bahwa tentara Israel telah melancarkan lebih banyak serangan mematikan ke beberapa bagian Gaza. Seperti di kota Gaza sebelah utara, pasukan Israel terus menghancurkan rumah-rumah dan infrastruktur sipil di lingkungan Tufah. Selain itu, 3 warga Palestina dilaporkan tewas dalam serangan terpisah yang dilakukan Israel di Khan Younis. Rincian korbannya, mereka termasuk anak laki-laki berusia 15 tahun, seorang nelayan, dan seorang pria ketiga yang tanpa disebutkan identitasnya. Tak hanya itu, di sebelah timur kamp pengungsi Bureij, tembakan Israel melukai beberapa orang. Sementara itu, di satu sisi militer Israel mengonfirmasi telah menghancurkan tambahan infrastruktur di Gaza Utara, menyatakan bahwa sasaran operasi tersebut merupakan apa yang mereka sebut sebagai infrastruktur teroris, baik di permukaan maupun bawah tanah, termasuk jaringan terowongan di Beit Lahia. Selain itu, drone Israel dilaporkan menjatuhkan bahan peledak di sejumlah rumah di Gaza Timur. Kawasan Sujeiya dan Zaitun di kota Gaza juga dikabarkan kembali digempur tembakan artileri. مردم عزیز ایران سلام. این آخرین فرصت من برای صحبت با شما. Iran melontarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat menyusul pernyataan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, di mana yang dinilai mencampuri urusan dalam negeri negara tersebut. Lantas Teheran menegaskan bahwa seluruh kekuatan Amerika Serikat di kawasan dapat dianggap sebagai target yang sah. Mengutip Tasnim, pada 5 Januari, peringatan itu disampaikan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bakir Kalibaf dalam pernyataannya. Disebut sebagai respons atas pernyataan Trump yang secara terbuka mendukung para perusuh di Iran. Kalibaf menilai sikap tersebut sebagai bentuk intervensi langsung yang melampaui batas diplomasi. Dia juga menyebut bahwa dukungan Trump muncul setelah upaya kelompok bersenjata yang disebut terkait dengan dinas intelijen musuh, di mana yang gagal mengalihkan protes sah para pengusaha dan serikat dagang menjadi konflik bersenjata di kawasan perkotaan. Kalibaf menegaskan bahwa bangsa Iran memiliki pengalaman sejarah panjang dalam menghadapi tekanan dan konspirasi asing. Menurutnya, rakyat Iran justru merangkul warga negaranya sendiri dan menolak campur tangan eksternal. Lantas, Kalibaf memperingatkan bahwa pengakuan terbuka Presiden Amerika Serikat atas dukungan terhadap para perusuh akan membawa konsekuensi serius. Menegaskan bahwa semua pusat dan pasukan Amerika Serikat di seluruh kawasan akan dianggap sebagai target yang sah sebagai respons terhadap potensi petualangan apapun dari Washington. Arab Saudi diperintahkan untuk mengambil langkah langsung di lapangan dengan memperketat pengelolaan 3 jalur utama pengiriman bantuan, di mana guna memastikan distribusi bantuan kemanusiaan menjangkau seluruh wilayah jalur Gaza. Mengutip Al Arabiya pada 5 Januari, hal itu merupakan perintah dari Raja Salman dan putra mahkota Mohammed bin Salman. Lebih tepatnya, pemerintah Arab Saudi menegaskan bahwa penguatan pengawasan dan koordinasi pada 3 jalur, yaitu darat, laut, dan udara, bertujuan memastikan bantuan dapat dikirim secara aman, tepat sasaran, dan berkelanjutan, termasuk pangan, obat-obatan, hingga kebutuhan darurat. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya tantangan kemanusiaan di Gaza dan mencerminkan upaya berkelanjutan Arab Saudi untuk mengurangi dampak krisis terhadap penduduk sipil. Selain itu, Riyadh juga meningkatkan kerjasama dengan lembaga kemanusiaan internasional dan mitra regional untuk mengawasi hambatan distribusi, sekaligus meminimalkan resiko penundaan di titik-titik masuknya bantuan. Langkah itu disebut sebagai bagian dari komitmen Arab Saudi dalam merespons penderitaan rakyat Palestina, sekaligus mendorong upaya kemanusiaan yang terkoordinasi di tengah situasi keamanan yang tidak stabil. Hingga kini Arab Saudi menyatakan akan terus memantau perkembangan di lapangan dan menyesuaikan mekanisme bantuan sesuai kebutuhan mendesak di Gaza. The European economy has grown at an incredibly slow rate over the last year, 18 months, and this conflict in Europe. Ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat serta Israel kembali meningkat.
Kali ini sorotan tertuju pada pernyataan mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo, di mana itu yang dinilai mengodekan keterlibatan Amerika Serikat Israel dalam kerusuhan yang terjadi di Iran. Mengutip RT.com pada 5 Januari, komentarnya itu diutarakan dalam unggahannya di X pada 3 Januari 2026. Perlu diketahui di awal, Pompeo merupakan tokoh kunci dalam pemerintahan pertama Presiden Donald Trump sekaligus penggagas kampanye tekanan maksimum terhadap Teheran. Dia membagikan unggahan yang mengisyaratkan dukungan terhadap gelombang protes di Iran. Unggahan tersebut langsung memicu spekulasi luas mengenai peran Washington dan Tel Aviv di balik eskalasi situasi di dalam negeri Iran. Pihak Iran menilai pernyataan itu sebagai bukti campur tangan asing yang bertujuan mengguncang stabilitas negara. Sementara sejumlah pejabat Teheran sebelumnya telah memperingatkan bahwa protes sah dapat dimanipulasi oleh aktor eksternal untuk berubah menjadi kekacauan dan kekerasan terorganisir. Pompeo sendiri dikenal sebagai pendukung kuat Israel dan figur yang secara terbuka mendorong kebijakan keras terhadap Iran termasuk sanksi ekonomi dan isolasi diplomatik. Karena itu unggahannya dinilai bukan sekedar opini pribadi melainkan pesan politik yang syarat makna strategis. Sehingga disimpulkan bahwa perkembangan ini kembali menegaskan betapa sensitifnya dinamika Iran, Amerika Serikat, Israel, di mana satu pernyataan di ruang digital dapat berdampak langsung pada eskalasi politik dan keamanan kawasan. Konvoi 70 truk bantuan dari Arab Saudi dikabarkan telah menuju Yaman via perbatasan Al-Wadiyah pada Minggu 4 Januari 2026. Satu di antara bantuan termasuk tenda dengan berat lebih dari 1.400 ton. Mengutip Al Arabiya pada 5 Januari, hal ini dikabarkan oleh kantor berita resmi Saudi Press Agency. Perlu diketahui di awal, bantuan-bantuan itu diketahui disediakan oleh Pusat Bantuan Kemanusiaan Raja Salman atau KS Relief. Pemerintah Arab Saudi menegaskan bahwa pengiriman bantuan melalui jalur darat Al-Wadiyah dilakukan dengan pengawasan dan koordinasi ketat guna memastikan bantuan tiba dengan aman dan tepat sasaran. Menurut SPA, puluhan truk bantuan itu membawa keranjang makanan, kurma, perlengkapan tempat penampungan, dan tenda dengan berat lebih dari 1.400 ton. Pengiriman tersebut diketahui merupakan bagian dari upaya Arab Saudi untuk mempercepat penyaluran bantuan logistik bagi masyarakat Yaman, khususnya bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal akibat konflik dan kondisi darurat. Adapun proyek-proyek pusat tersebut juga terus berlanjut di seluruh provinsi Yaman, mencakup sektor-sektor termasuk kesehatan, sanitasi lingkungan, air, pertanian, pendidikan, dukungan masyarakat, dan bidang lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.